Dengar baik-baik suara ketukan ini. Halo kawan garasi, banyak yang mengira suara seperti ini adalah suara normal. Tapi faktanya, ini adalah teriakan terakhir dari jantung mesin kalian sebelum dia mati total. Kali ini, kita akan bahas keluhan mesin bunyi ketukan atau knocking. Setelah kita bedah, kita menemukan tersangka utamanya, metal jalan yang sudah aus parah. Apa itu metal jalan? Bagi yang belum tahu, metal jalan atau connecting rod bearing adalah lapisan logam tipis yang duduk di antara big end stang shaker atau stang piston dan crankshaft atau kruk as. Komponen ini tidak punya baut, dia hanya menempel presisi. Tugasnya sangat berat. Dia harus menahan ledakan tenaga dari ruang bakar dan mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar pada kruk as. Dia adalah titik tumpu utama beban mesin. Perumpamaannya seperti seluncuran di atas air. Agar mudah dibayangkan, bayangkan saja sebuah seluncuran air. Selama airnya mengalir deras, badan kalian tidak akan pernah menyentuh permukaan perosotan. Kalian meluncur di atas lapisan air. Di dalam mesin, metal jalan dan kruk as itu tidak boleh bersentuhan langsung. Mereka harus dipisahkan oleh lapisan tipis oli yang disebut oil film. Selama oli mengalir, mereka melayang di atas lapisan oli tersebut. Tapi, begitu aliran airnya berhenti atau kotor, badan kalian akan bergesekan langsung dengan seluncuran. Itulah yang terjadi pada metal jalan ini. Besi ketemu besi, gesekan meningkat, dan terjadilah keausan. Kenapa bisa aus? Ada beberapa penyebab utama kenapa lapisan oli tadi gagal melindungi metal. Yang pertama, oli yang berubah jadi amplas. Jika kalian telat ganti oli, kotoran karbon dan gram besi akan menumpuk. Oli yang harusnya melicinkan malah berubah jadi cairan amplas yang terus mengikis lapisan metal setiap detiknya. Kedua, hilangnya tekanan oli. Bisa jadi karena pompa oli lemah atau saluran oli yang tersumbat lumpur. Tanpa tekanan, oli tidak bisa masuk ke celah sempit antara metal dan kruk as. Yang ketiga adalah faktor beban, low RPM high gear. Sering memaksa mobil melaju di tanjakan dengan gigi tinggi tapi RPM rendah. Itu memberikan beban tekan yang luar biasa besar pada metal jalan di saat tekanan oli sedang rendah-rendahnya. Yang keempat, yaitu penggunaan pelumas palsu atau rekondisi. Oli palsu adalah pembunuh berdarah dingin buat mesin. Di mata kita, kelihatannya oli baru, tapi di dalam mesin dia bekerja seperti racun. Oli palsu biasanya menggunakan oli bekas yang disuling kembali tanpa zat aditif yang mumpuni, atau bahkan oli kualitas rendah yang dikemas botol bermerek. Dia tidak punya ketahanan panas, sehingga saat mesin panas, oli ini langsung pecah dan gagal melumasi metal. Dan yang terakhir adalah karena faktor eksternal lainnya. Ada banyak hal yang bisa membuat metal menjadi rusak, tapi presentasinya kecil, tidak seperti beberapa penyebab di atas yang lebih sering terjadi. Berikut adalah efek domino dan diagnosa. Lihat kondisi metal ini, lapisan luarnya sudah hilang, bahkan warna tembaganya sudah keluar. Kalau sudah begini, celah clearance antara metal dan kruk as jadi longgar. Itulah yang menimbulkan suara tek tek tek. Karena stang piston jadi oblak atau bergoyang menghantam kruk as. Hati-hati, kalau dibiarkan, metal ini bisa melintir atau terkunci, atau stuck. Kalau sudah terkunci, stang piston bisa patah, dan akhirnya mesin kalian hancur dari dalam.
Juga, kruk asnya juga akan termakan dan harus masuk bengkel bubut atau harus ganti. Jadi, apa pelajarannya? Suara tek 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 adalah peringatan dini. Solusinya, tidak bisa sekedar ganti oli baru. Karena metal yang sudah aus tidak bisa sembuh sendiri. Kita harus melakukan penggantian dan memastikan kruk as masih dalam batas toleransi. Pesan saya buat kawan garasi, jangan pelit sama oli mesin. Harga oli tidak seberapa dibanding biaya turun mesin dan beli spare part kruk as yang harganya jutaan rupiah. Rawat jantung mobilmu sebelum dia berhenti berdetak. Punya pengalaman mesin bunyi serupa? Coba ceritakan di kolom komentar gimana kalian menanganinya. Jangan lupa like, share, dan subscribe kawan garasi untuk edukasi otomotif jujur lainnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.